oleh teman-teman publisis juga untuk Kasihan tuh berdiri terus tuh. Mika dan Keisha, boleh dong tadi di-spill lagi gimana sih sosok totalitas apa kalian yang mungkin akhirnya kayak mikir gila gue se all out itu ya, ternyata gue nggak pernah kepikiran, atau ada nggak? Mungkin di-spill satu-satu dulu. Adalah sebenarnya banyak banget adegan yang belum pernah aku perankan sebelumnya, yang tidak bisa aku sebut juga karena takut spoiler. Tapi menurut aku sejauh aku masuk ke dunia peran, ini peran terberat aku yang membutuhkan banyak energi secara fisik dan emosional. Sempat apa ya, banyak banget adegannya kayak takut. Sebenarnya safety-nya sangat aman, cuman kadang-kadang kayak pergerakannya ada yang miss atau mungkin kurang tepat, jadi ada beberapa kayak luka-luka lah, blackout lah, banyak lah pokoknya kejadian-kejadian yang seru banget selama di lokasi. Ya, seperti Mas Tata tadi bilang, di balik ini banyak orang-orang yang expert di bidangnya. Nah, itu membuat roh kita sebagai aktor tuh tambah lagi, bangun lagi. Jadi kita nggak kenal capek, nggak kenal, makanya Devanoe sampai pakai metode dia nggak tidur segala macam. Kita juga habis-habisan di situ. Jadi semuanya merasa menyenangkan. Bahkan kita sempat mandi di set, mandi di iya. lokasi maksudnya. Iya, Mandi mandi di lokasi. Jadi waktu itu adegannya panjang, dari siang sampai malam. Itu satu scene ya? Satu scene. Itu bahkan belum satu scene, kayak separuh iya. scene-nya gitu. Terus habis itu karena harus balik ke ke awal, kayak harus bersih lagi, akhirnya kita mandi cepet-cepet banget. Itu berapa lama tuh, cuma 10 menitan mandi keramas, make up lagi, terus akhirnya syuting lagi gitu. Jadi sehektik itu sih kurang lebih di lokasi. Tapi kan berdua ini film horor pertama, Mika juga ya? Pertama. Yes, aku Ada pertama. pressure gak sih akhirnya takutnya di orang kan mungkin kalau horor kayaknya emang kayak Kak Ratu udah ada cap sendiri, kok kan jadi ada pressure gak sih sama masyarakat nantinya? Sangat. Iya, lumayan karena challenging juga. Tapi ya gara-gara persiapan kita juga mateng, jadi kita dari trailer tadi kita cukup pede. Cukup sangat bangga. Ya, bangga banget. Sangat bangga. Apa mungkin kepikiran orang nantinya kayak ya udah ini cocok nih horor, jadi dapat horor mulu nantinya kira-kira? Nggak apa-apa sih, aku senang banget, jujur aku senang banget main film horor, terlepas dari apapun yang dibutuhkan. Aku senang banget, apalagi disupport dengan teman-teman yang luar biasa, tim yang luar biasa juga. Aku senang banget, dan aku kalau diajak lagi aku tidak akan ragu, kayak ayo gitu. Gak apa-apa kalau horor lagi, gak apa-apa. Keisha, boleh ceritain dong gimana sih pengalaman kamu dengan ibu kamu yang katanya sering banget nonton film horor? Dulu tuh sebenarnya dari kecil banget, jadi jadwal di rumah aku tuh selalu sama. Kalau misalnya jadi pulang sekolah, makan malam bareng, itu cerita-cerita kayak kegiatan di sekolah, di kerja, ada apa. Terus setelah itu sholat, segala macam. Terus jam 8 itu waktunya kita nonton film bareng. Jadi di tengah tuh semuanya kakak, adik aku, papa, mama berlima selalu nonton film horor yang bergantian. Bahkan dulu DVD kan zamannya, jadi kita sewa atau beli DVD gitu, tiap hari kita pilih, kayak aku pilih apa, kakakku pilih apa gitu. Terus di rolling tiap harinya. Jadi kita selalu nonton film horor. Bahkan sampai sekarang nobar banget, semalam aku nonton film horor bareng sama mamaku. Jadi masih rutinitas itu masih jalan sampai sekarang, meskipun papaku di mana, kakakku di mana, karena kuliah dan kerjanya beda-beda. Cuman sampai sekarang masih jalan, dan begitu aku dapet tawaran, mereka sangat amat excited, tidak kalah excited sama aku. Boleh nggak tahu film favorit kamu yang horor tuh apa sih? Film favorit aku Malam Pencabut Nyawa. Iya, itu benar. Benar, jadi jangan lupa nonton. Keisha sama Mika ini lokasi di mana sih kalau boleh tahu nih? Kita lokasi full syuting kita di Yogyakarta. Yogyakarta. Yes, Mungkin bahkan banyak banget melibatkan aktor-aktor dari Jogja juga. mungkin punya pengalaman mistis di lokasi kah selama proses syuting berlangsung atau seperti apa? Aku jawab kakak dulu karena jawabnya cepat, kita cuma nggak sampai sebulan ya, 25 harian. 25 hari. Tadi apakah maaf? Pengalaman mistis mungkin sama di lokasi ada nggak? Paling yang itu aja ceritain yang Tapi nggak ada yang gimana-gimana sih Iya. sebenarnya Kak. Cuman waktu itu sempat ngerasa, jadi waktu itu adegannya itu aku sama Tirta kebetulan lagi berdua, Wulan sama Tirta. Itu udah jam 1 2 pagi ya. jam 2 Jam 2 pagi, terus memang aku lagi kotor, lagi ada tamu bulanan itu. Terus kita di lokasi yang ini TPA, sampah. tempat pembuangan akhir yang gede banget. Terus di sininya danau yang gede banget juga. Terus di sini kuburan. Jadi itu kayak satu kotak gitu, banyak banget tempat serem, terus ada pohon-pohon yang gede banget segala macam. Terus kita tuh adegannya dari belakang berdua. Iya. Nah, di syutingnya itu dari depan. Jadi tim-tim kameramen segala macam, Mas Tata juga di depan jauh banget tuh. Kita di belakang naik motor, terus tiba-tiba cuman pusing, cuman kayak gitu doang, pusing, mual. Terus itu
dikasih minum, didoain, terus sudah selesai. Jadi nggak ada yang gimana-gimana sih sebenarnya. Gimana sih ngebangun bonding antara Devano, kamu berdua, karena kan katanya tadi sahabatan ya? Iya, sebenarnya kita bertiga tuh memang sudah Sering main, teman iya. nongkrong juga. Jadi begitu kita dapet tawaran, kita senang banget. Bahkan kita tiap malam kayak telepon, apalagi begitu tahu melibatkan banyak orang, ada Kak Ratu, ada Om Kiki Nanendra juga. Kita malam itu telepon kayak gimana nih kita sama senior, apalagi kita baru banget main film horor kan, jadi makin takut. Tapi alhamdulillah gampang banget ngebangunnya karena nggak perlu gimana-gimana. Gampang banget Kayak kok. secara otomatis aja jadi. Karena ada acting coach juga segala macam, jadi kita juga sering bersamaan gitu. Terus kayak sebenarnya yang paling penting tuh aku tahu Devano lebih dalam, aku tahu Kesha lebih dalam. Kemudian aku masuk ke karakternya. Aku sudah kenal Devano, baru aku bakal kenal Respati ini seperti ini ternyata karakternya. Oh, perbedaan antara Devano dan Respati, baru kita nge-build karakter sama-sama. Begitu juga dengan Kesha nih seperti ini orangnya, tapi Wulan seperti ini. Jadi banyak korelasi itu yang akhirnya saling menyeimbangkan, saling melengkapi kita. Terus berguna banget untuk kita di set, di lokasi, dan untuk syuting. Jadi mungkin perbedaannya lebih ke kalau Kesha, Mika, dan Devano memang sudah berteman sejak lama, sudah sering main juga. Cuman mungkin gimana caranya kita membangun roh yang baru tapi dengan wujud yang sama kan. Cuman isinya aku, Wulan, Tirta, sama Respati. Jadi begitu sih gimana caranya kayak kalau Respati gini, berarti Wulan kayak gini. Pertemanan kan selalu gitu kan, selalu ada yang ini misalnya gampang naik, yang gini yang sabar kayak gitu kan. Itu melengkapinya kayak gitu sih. Oke, terima kasih teman-teman kita. Terima kasih. Foto sendiri boleh nggak sih? Ya, sebenarnya karena apa ya, komitmen yang tinggi sih, karena aku udah tahu, kita semua sama-sama tahu di sini banyak sekali orang-orang belakang layar sangat hebat, luar biasa. Kita punya Mas Tata sebagai saudara, Mas Bagus sebagai DP, dan art director juga Mbah, yang memang secara perfilman tuh orang pasti udah tahu mereka siapa, dan aku rasa akan kurang kalau kita nggak ngasih 100%. Tapi ada pressure nggak sih jadi kerja sama Karato yang memang dari dulu kan horor banget di Indonesia, itu jadi ada pressure gak kamu? Pressure abis. Kenapa ya? Senior bro. Maksudnya tua. Tapi menarik banget sih, kita ketemu sama yang udah duluan mulai syuting kayak Ratu, Kak Feli. Senang banget bisa berkolaborasi bareng. Tapi jadi dapat banyak ilmu juga nggak sih nih bermain dengan para yang nggak senior? Banget, ilmunya dapatnya banyak banget. Tahu dari kamu tuh bad banget. Apaan? Kita bercanda mulu. Devano itu 24 hari beneran nggak tidur atau tidur ayam gitu? Sebenarnya tidur sehatnya kurang, kayak cuma 1 jam, mungkin 1,5 jam, 2 jam. Karena memang aku rasa Respati ini punya gangguan psikologis yang lumayan tinggi kan, insomnia segala macam. Itu udah pasti tanpa make up pun harusnya udah kelihatan kayak lebam-lebam di matanya, segala macam, kurang tidur gitu. Dan aku rasa harus dilakukan secara natural sih, dari kitanya gitu. Tapi Devano ini pertama kali horor ya berarti? Pertama kali. Kenapa akhirnya kamu milih ya udah deh coba di horor, dan besar juga mungkin namanya, dan banyak banget yang akan lihat kamu nanti di horor ini. Gimana sih pressure-nya? Pressure-nya ya, yang tadi aku bilang sih, karena orang-orang di belakang layar sangat hebat, dan aku juga tentu sangat tertantang banget untuk bisa terjun dan bisa ada di film malam macam itu. Kak Ratu mungkin apa sih yang spesial buat karakternya Kak Ratu sampai akhirnya mau menerima ini? Apalagi kan setiap tahun satu film, dan karakternya beda-beda gitu. Apa yang spesial karakternya sampai akhirnya mau menerima tawarannya ini, Kak Feli? Di sini tuh karakter Sukma ini aku belum pernah dapetin karakter seperti ini, karena belum boleh terlalu banyak spill kan. Pokoknya intinya Sukma ini punya cerita sendiri yang mungkin kalian semua tadi belum bisa lihat di trailer. Jadi ada sisi A, sisi B-nya juga. By the way, aku mau nambahin ya buat Devano. Menurut aku Devano cocok banget dapet mainin karakter Respati ini, karena dapet quirky-quirky-nya Devano itu. Jadi emang dia sih yang paling cocok jadi Respati. Kak Feli main sama Devano, main sama Kesha Efronka, mungkin adaptasinya susah nggak sih? Atau mungkin jadi kayak ngerasa muda lagi atau seperti apa, Kak? Itu jelas sih kalau Itu jelas. karena kita selesai syuting aja kayak disempet-sempetin gitu, bonding, pergi lagi. Aku banyak belajar sih Mas dari pemain-pemain muda ini gitu, karena angkatan aku tuh aktingnya lebih ke
beda deh pokoknya. Watak Angkatan atas. aku sama angkatan muda ini tuh beda actingnya. Mereka tuh lebih natural, mereka tuh kayak tidak berakting gitu. Jadi justru aku yang banyak belajar sama dede-dede muda ini. Jadi kalau dilihat tadi di trailer menggunakan bahasa Jawa, apakah sudah terbiasa atau ada latihan terlebih dahulu? Latihan satu kata aja latihannya 500 kali kali. Kayak insecure gitu. Nah untungnya kita gabung sama, kan ada pemain-pemain Jogja lainnya tuh gitu. Ekstrasnya juga semuanya orang Jogja ya gitu. Acting coachnya juga orang Jogja. Jadi kalau kita lagi ngumpul semua tuh rame-rame, kita bukan yang ngegeng aku Devano sama Keisha sama Mika sama Fajar gitu, tapi kita justru ngebaur sama orang-orang Jogjanya itu. Jadi kita misah, misalnya aku ngobrol sama ibu Jogja, dia ngobrol sama anak kecilan Jogjanya gitu untuk latihan bahasa Jawanya. Untuk looknya sendiri tadi seram dengan baju yang seram juga make up itu berapa lama sih? Lama 3-4 jam. Untuk make up sendiri? Bajunya berat gak sih kalau dilihat? Berat banget. Kak Devano, ini menjadi suatu pembuktian prestasi kamu nggak sih setelah kemarin sempat bilang pansos gitu? Ya, ini adalah salah satu apa ya, mungkin karena aku ngerasa aku masih muda, aku masih punya banyak waktu untuk bisa mengeksplor sana sini. Aku apalagi di dunia acting, aku maksudnya masih bisa lah ngambil peran ini dan juga punya banyak waktu untuk belajar. Terlebih juga ini adalah salah satu film yang sangat next level banget buat aku. Jadi ini pembuktian juga, dan juga komitmen aku di sini sangat tinggi dari sebelumnya. Devano, ketika kamu mencoba untuk totalitas kayak memerankan orang insomnia, kamu juga nggak tidur, itu kan waktu syutingnya 24 hari cukup panjang ya, dan itu sempat pernah mengalami drop atau kesulitan fokus nggak sih ketika kamu harus mengurangi jam tidurmu untuk totalitas kayak gitu? Aku bersyukurnya nggak sama sekali sih, entah kenapa ya, mungkin karena euforia dan rasa yang di set juga udah dimunculkan dari Mas Tata juga sangat positif banget semuanya, jadi terbantu. Jadi walaupun fisik capek dan segala macam hal, tapi mental tetap terjaga untuk bisa happy dan segala macam. Itu memang keputusan kamu untuk oke gue coba nggak tidur atau Aku coba karena memang buat aku penting banget buat aktor untuk bisa coba segala hal, mengeksplorasi apapun yang kita bisa sampai 100% atau bahkan lebih dari 100% gitu. Jadi, ya itu. Sempat ada momen kayak lost focus nggak? Lumayan ada, apalagi kita dialeknya kan Jawa ya, aksennya juga Jawa, jadi mungkin lost fokusnya lebih kayak tiba-tiba black out, kayak pingsan sebentar, habis itu mimisan, sudah selesai. peran Raspati juga cukup berat juga ya, apakah setelahnya gitu, apalagi kamu ditambah lagi nggak tidur gitu ya, ada kesulitan nggak untuk bisa keluar karakter si Raspati ini sendiri? Untungnya dibantu karena aku lagi syuting sama Astra juga sekarang, jadi dibantu dengan karakter yang lain, jadi kayak sambil syuting sambil kayak mengeluarkan karakter yang sebelumnya. Kak Feli sama Devano ada pengalaman mistis nggak sih sama di lokasi syuting 25 hari itu? Keisha ya yang ada ya. Keisha. Kalau kita di set aman, cuman hotelnya ya. Iya, kita Kenapa tuh hotelnya tuh? hotelnya Semua ya, rata sih kebagiannya, ditakut-takutin di hotel. ya kayak digoyang-goyangin kasurnya, terus yang nemenin Kak Feli setiap hari tuh juga digangguin, ketindihan dan segala macam gitu. Terus kayak ada bunyi toke 11 kali. Terus serem banget sih. Selama proses syuting ada luka nggak? Luka sih pasti, karena kita kan secara teknikal Berdarah dia hidungnya yang kita lagi tarung. ruangan berputar itu. Sekarang secara teknikal kita seling-selingan, ada fighting segala macam hal yang mungkin lebih berat Pasti dari ketendang, ketonjok sih Iya. pasti sih. terus semuanya aman sih. Boleh cerita nggak Untuk itu pertanyaan terakhir ya. kejadian yang apa tadi hamster tadi kan kayak hamster kayak gimana latihannya juga mungkin berapa lama terus seperti apa sih? Latihan sih sejujurnya cuma sekali Itu kan. ekstravaganza sih. Iya. Ruangannya itu berputar gitu. Betul. Jadi lantai ini, jadi bergerak. Jadi lantai ini nanti bergerak pindah ke situ, yang di situ tembok jadi lantai, nanti yang di atas jadi tembok. Jadi kita harus tetap jalan dan kita berantem gitu di Iya, situ. gitu. Jadi kalau salah timing kita nyusruk lo gini, Iya. kalau kita tubrukan lah. Itu menarik sih, karena itu jadi sesuatu yang baru dari perfilman Indonesia Oh, ya dan secara teknikal. Fun fact, harusnya itu Mas Tata bilang, maaf ya Feli, nanti kamu Iya. nggak syuting scene ini, yang syuting scene ini Devano sama stand in. Terus aku mikir loh, wah rugi banget gue kalau gue nggak ngalamin sendiri gitu. Akhirnya aku mohon-mohon sama Mas
Masta boleh nggak jangan stand in, boleh nggak aku aja? Ya nggak apa-apa, nanti kamu tonjok katanya. Nggak apa-apa, aku pengen ngerasain gitu, kayak gimana sih. Akhirnya mendadak latihan cuma sekali, Kak Feli yang terjun. Dan itu pengalaman baru Kak Feli, maksudnya dengan laganya tanpa pemeran ganti gitu langsung dilakukan sendiri. Ya bagian itu aja sih, tapi tetap ada stand in juga yang pas lebih cepet tuh, aku nggak bisa. Karena mual. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.